Itu. Kan ada komunikasi berarti sama Rasulullah, ada komunikasi WhatsApp ya? Iya. Nah, boleh tuh seperti apa sih Bapak yang di situ ada pengakuan bahwa atau ada say sorry selama ini bla 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 seperti apa? Capek ya. Nih. Jadi komunikasi dengan WhatsApp itu gak banyak. Tapi yang jelas komunikasi terakhir itu dia bilang bahwa apapun yang terjadi, I always love you. Ya kalau begitu yang saya jangan ditanya bagaimana penilaian pengacara, jangan, monggo nanti dengan publik yang menilai, ya kan, itu aja saya serahkan. Tapi kalau dia nanti mau mengajak soal pengakuan secara de jure, ya kan, ya kemajuan teknologi kan sudah ada ini, fasilitas DNA ini kan sudah ada, jangan sampai menarik ke sana. Lebih baik pengakuan secara tegas saja ya, sehingga saya tidak punya ruang untuk mempermalukan beliau gitu loh, karena ada penolakan semuanya ya toh. Lebih baik itu aja lah kalau saya sarankan itu. Kemarin tuh akan begini, saya ini bukan soal membedah aib ya, itu ya, ini karena motivasi awal itu adalah orang tua saya, ibu saya ini ya, di rumah itu didatangi polisi berseragam dan dilaporkan dan juga disomasi sama adiknya dia ada, namanya Muhammad, pria mobil yang ibu saya nggak tahu apa-apa. Pertanyaannya, kok ibu saya yang dilaporkan? Begitu. Padahal yang pakai Andresa, begitu kan? Nah kebetulan karena fisiknya lemah, sakit-sakitan, telepon saya nangis, ya, nangis. Akhirnya saya ya selaku anak kan ya emosi. Ya sekarang siapa anak yang tidak sakit hati ketika ibunya digitukan, kan begitu. Nah, saya kontak secara persuasif kepada pihaknya Muhammad ini, kenapa kamu kok ambil langkah itu? Kok tidak datang aja ke rumah menanyakan baik-baik, kok malah mendatangkan polisi dan menyuasi, kan begitu kan? Bagi saya itu langkah yang sinting, kan begitu. Kalau secara terang-terangan dia mau mengajak saya untuk bermain di ranah hukum, ya saya siap. Soalnya perkaranya kan panjang jadi ceritanya kan. Itu makanya kalau saya buka, saya siap membuka, dan akhirnya kalau kemudian mengakibatkan banyak potensial loss yang ditanggung mereka, kita sudah nggak ada lagi. Kita ini nggak punya potensial loss sudah. Karena potensial loss itu ada di pihaknya Dinada karena beliau kan public figure kan. Itu makanya jangan sampai kemarin ini potensial loss sudah menjadi beberapa itu menjadi actual loss yang dirasakan Dinada ya. Itu makanya saya wah ini diajak ngomong baik-baik nggak ada, bahkan ketika sudah saya ajukan gugatan masih ada jeda waktu itu untuk menyelesaikan di forum yang lebih tertutup mediasi. Seharusnya kalau dia punya kebijaksanaan, ambil kesempatan itu. Malah tidak pernah hadir, malah pengacaranya memberikan statement yang ngawur bagi saya, yang nggak rasional. Masih belum bisa dapat akses komunikasi dengan Denada lah. Yuk tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Yuk punya itikat untuk hadir apa enggak, itu aja sudah kemarin itu. Karena saya baca, oh ini kita dipermainkan kan. Karena kalau bagi saya alasan-alasan yang ngawur itu merupakan penghinaan intelektual bagi saya. Itu makanya saya minta, saya langsung datang ke Jakarta ini untuk menunjukkan. Bahkan semalam saya podcast itu untuk memberikan keterangan secara runtut, logis, ya sistematis dan apa adanya, tidak pernah saya tambah dan nggak pernah saya kurangi. Saya bertanggung jawab penuh kalau ternyata dalam podcast itu ada keterangan yang tidak bisa saya buktikan nanti. Nah, tetapi dia ada pernah mendalilkan karena sifatnya pemeriksaan perdata di sistem hukum kita ini menganut asas aktori incumbit probasio. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan, katanya sudah pernah membelikan mobil, ya buktikan. Katanya sudah memberikan rumah, ya buktikan. Gampang buktinya, sertifikat ada apa enggak, BPKB ada apa enggak, itu aja sudah. Itu makanya jangan lah bagi saya, jadi orang yang jangan terlalu hipokrit lah. Kita ngomong apa adanya aja lah, ya toh. Jangan sampai merugikan orang lain, dan si anak ini kasihan sekali gitu. Apalagi melihat secara faktual yang namanya jejak digital ini kan sudah dihapuskan. Bagaimana perjuangannya Dinada ini yang selama ini dapat framing sebagai ibu peri yang memperjuangkan anaknya yang luar biasa ya kan. Itu makanya dramatisasi itu kalau saya tarik garis lurus ke bawah dengan perkara ini menjadi ironis kan begitu kan. Itu makanya kawan-kawan bisa menilai. Cuma ya itulah yang saya sayangkan. Itu makanya ada sedikit juga pernyataan saya untuk Mbak Dena ini yang sebetulnya masih keluarga, tapi saya nggak kenal gitu loh. Karena saya gitu loh, saya nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah ketemu gitu aja.
Bahkan ibu saya aja 24 tahun dihitung ketemu, tapi kalau ngomong langsung nggak pernah. Katanya aku kan sudah menjalin komunikasi dengan baik. Apanya? Tanpa alasan yang saya nggak pernah minta uang kok beliau kok nomornya diblokir. Nah, itu loh. Itu makanya jangan tipu-tipu lah gitu loh. Statement yang dimana nggak bisa dipertanggungjawabkan kemudian. Kalau di persidangan dia harus membuktikan sudah ada jalinan komunikasi yang baik. Nanti tambah cilaka sendiri nanti kalau ternyata nggak bisa dibuktikan kan begitu. Itu yang saya kemudian ya, tapi ya alhamdulillah saya di sini kan dibantu sama teman-teman pers ini kan untuk membuka tabir kebenaran kan, itu makanya saya selaku pengacara yang pertama itu tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak Reza ya, terlepas angka, terlepas momentum, kenapa kok baru sekarang itu. Nah, di dalam proses itu kan sudah saya bedah alasan-alasannya itu nanti gampang diketahui. Terus yang kedua soal angka, gugatan 1365 on rahmat adat itu harus ada kerugian yang nyata. Masa saya tulis Rp1 begitu kan? Sedangkan ibunya ini kan sudah apa namanya membesarkan Reza ini kan juga keluar biaya. Itu aja sudah nggak usah dikasih bunga pun nggak apa-apa kok. Gitu loh. Kalau dia masih mau bertanggung jawab, nggak mau bertanggung jawab nggak apa-apa. Nah, tapi kalau hakim berbicara lain, ya itu berarti kan masih hak kita yang harus bisa diperjuangkan. Intinya sebetulnya bukan itu. Inti awalnya itu saya minta permintaan maaf kepada orang tua, karena beliau ini ya secara faktual pasca meninggalnya Emilia Contessa kan satu-satunya keluarga yang masih ada. Ya toh, orang tua. Masa orang tua silaturahmi di hari raya aja nggak pernah sekalipun. Nah itu. Ini saya kalau nanti ditanya tambah panjang nanti ceritanya ini. Oke. Reza, tadi kan kamu bilang, tadi abang bilang bahwa ada ya apapun terjadi, gue tetap cinta sama kamu lah, istilah seperti itu bahasanya kan. Kamu seperti dimain-mainkan nggak sih? Di satu sisi dia WhatsApp seperti itu sama kamu, di sisi yang lain dia tidak menghiraukan, mengabaikan. Kayak merasa gini loh, malah kalian tuh bukan siapa-siapa. Seperti itu gak sih yang kamu merasa? Iya. Seperti apa sih perasaannya gitu loh? Maksudnya kok ya dibingungkan gini kan, nge-WhatsApp aku kayak gitu tapi nggak ada pengakuan jelasnya. Kan kamu bisa komunikasi langsung ya? Oh enggak, setiap aku nge-WhatsApp enggak balas. Dalam arti kan kamu punya akses nih istilahnya nih, walaupun tidak dibalas ya. Pernah nggak kamu sampaikan unek-unekmu sebagai anak gitu? Keresahan Reza selama 23 tahun. Ya. Seperti apa sih mungkin, apalagi denger itu ibu kamu tuh dari orang lain gitu. Oh ya, hancur rasanya. Malu diomongin banyak orang kan, apalagi di Banyuwangi. Untuk mental kamu sendiri seperti apa sih Reza? Ya untungnya ya hancurnya intinya Mbak, aslinya. Tadi kan kamu bilang kamu cuma pengen cium kaki ibu. Iya. Atas apa dasarnya? Sedangkan dia ini tidak pernah menganggap kamu antara ada dan tiada lah bahasanya. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Kemarin juga katanya ke salah satu stasiun TV, mungkin Denada sendiri mengisi salah satu acara tersebut. Ketemu nggak sih sama Denada sendiri? Gimana? Katanya Reza kemarin ke salah satu stasiun TV, mungkin ketemu nggak sih sama Denada? Boleh saya tahu nggak perasaan kamu ketika kamu tidak diakui, kamu susah, kamu sakit sendiri, hanya mereka lah yang ada di samping kamu. Yeah. Kamu lapar dan segala macamnya, tapi satu sisi ketika kamu lihat televisi, wow, hidupnya amazing. Apa sih? Kalau kamu boleh ngomong dan mengumpat bahkan, kamu mau ngomong apa? Iya. Kenapa kok ada, ibaratnya ada aku yang sehat maksudnya, kenapa kok sampai gini? Padahal anaknya yang Aisyah itu sakit kayak gitu sampai Mbak Denadanya sampai jatuh kayak gitu. Ya ini ada. Oke, ketika yang di sana tidak mengakui secara langsung, Ya. tapi kamu ada sedikit kekuatan nggak ketika kamu muncul orang bilang banyak mirip? Iya ada. Untuk tenang. Oke, ibu kan dari kecil dari merah lah ya sama ibu. Iya.
Tadi kan Mas udah jelasin bahwa tidak, ini bukan sekali lagi bukan masalah uang semata. Iya. Kalau ibu sebagai orang yang pada akhirnya paling tahu nih perasaan Reza, apa sih yang ibu tenangkan untuk Reza? Dan seluka apa sih hati ibu kalau saya boleh tahu? Ya saya tentu kecewa sekali. Dia nggak pernah ngucapin terima kasih, minal aidin, kok gini, kok nggak ada aku nih apanya. Paling nggak kan dia itu udah kehilangan orang tua, kan mestinya harus saya ini orang tuanya kan, tapi nggak ada komunikasi sama sekali, nggak ada. Bu, perihnya saat itu nutupin terus dari Reza selama puluhan tahun seperti apa sih? Iya. Bahkan kan bergejolak pasti. Pasti banyak kan orang yang ngomong, enggak, ini juga nangis, Ma, aku ini anaknya siapa yang benar, Ma? Kamu anaknya Mama, lahir dari perut Mama, sampai sekarang saya nggak pernah ngomong kalau ini anaknya, tapi dia tahu dari orang lain, dia sampai cari sendiri sampai apa, nyari sendiri.